Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tamu-tamu Allah yang dikasihi Allah, jamaah subuh yang berbahagia. Bersyukur sekali kita dibangunkan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari, di waktu ketika Allah menaburkan keberkahannya. Mudah-mudahan semua kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Barokah inilah yang mahal, dan ternyata salah satu waktu yang paling istimewa yang Allah taburkan keberkahan ada di waktu sekarang ini. Sesuai dengan hadis yang sahih ketika Nabi SAW, beliau pernah berdoa untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kemudian beliau punya kebiasaan, karena sahabat ini adalah seorang pedagang, maka selesai sholat subuh kemudian dia membuka dagangannya di pasar. Kemudian dia berdoa, berkata, ya Allah, aku sudah laksanakan perintahmu, dan kini aku berharap doa nabimu. Karena doa Nabi SAW adalah, ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Dan riwayat mengatakan bahwa sahabat ini bisnisnya berkembang sangat pesat dan besar. Karenanya berarti makna keberkahan itu salah satunya memang membuat apa yang kita miliki yang halal itu menjadi tumbuh dan berkembang. Karena barokah salah satu maknanya adalah itu. Kan itu adalah kunci-kunci rizki, berarti yang kita berharap rizki tak hanya banyak tetapi juga harus barokah. Karena itulah Bapak Ibu dirahmati Allah, maka kita ada di waktu yang penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan seluruh upaya kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya memang melihat gerakan subuh di mana-mana, termasuk di negeri ini, sebenarnya merupakan satu hal yang menarik buat bangunnya umat ini dari pingsan panjangnya. Satu hal yang sangat menarik. Saya belum lama juga di Aceh. Di Aceh juga sama persis seperti ini, di satu subuh hari juga hari seperti ini. Kemudian ternyata mereka juga sedang kumpul besar di masjid yang juga dimuliakan seperti ini. Satu hal yang juga istimewa luar biasa, dan tadi imam kita hafizahullah sudah membacakan untuk kita ayat yang dahsyat bicara tentang salat fajar di Masjid Manarul Ilmi di ITS. Kemarin saya juga sudah menyampaikan ayat ini. Saya sampaikan sedikit bahwa Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebut nama salat subuh atau salat fajar sebagai sebuah keutamaan, di mana Allah tidak menyebut nama salat lain secara khusus kecuali salat fajar. Dan ini tentu keistimewaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis salata liduluki syams
ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Kita diperintahkan Allah, dirikanlah salat ketika matahari telah tergelincir sampai malam hari. Itu adalah waktu salat zuhur, asar, maghrib, isya. Wa qur'anal fajri, dan Quran al-fajri. Al-fajri artinya adalah subuh, fajar, waktu sekarang ini. Dan disebut Quran al-fajri, para ulama mengatakan bahwa salah satu makna dari ayat ini adalah karena secara khusus Nabi SAW di salat fajar itu Qurannya paling panjang. Walau dia rakaatnya paling pendek di antara salat wajib yang lain, karena hanya 2 rakaat dibandingkan yang lain. Tetapi Quran al-fajri, Nabi SAW ternyata membaca Qurannya paling panjang di salat itu. Bahkan dalam sebuah riwayat disampaikan Rasulullah SAW mulai salat dalam keadaan ghalas, bahkan sahabat mengatakan gelap sampai kami tidak tahu siapa yang ada di samping kami. Saking gelapnya bisa tidak tahu siapa yang ada di dekatnya. Tapi Nabi SAW selesai melaksanakan salat subuh, salat fajar, seseorang melemparkan tombaknya, tahu di mana jatuhnya tombak. Artinya sudah terang. Panjang Nabi SAW salatnya. Memang dia rakaatnya paling pendek, tetapi paling panjang Qurannya. Karenanya Al-Quran mengatakan, menyebut secara khusus bukan salat fajar, tapi Quran al-fajri. Quran di waktu fajar. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Sesuai dengan hadis Nabi SAW tentang para malaikat yang bergantian tugas di malam dan di sore hari. Dan waktu pergantian itu adalah waktu asar dan waktu subuh. Waktu asar, waktu subuh. Innalillahi malaikatan yata'aqabuna fil laili wan nahar. Allah punya malaikat yang tugasnya bergantian tugas. Bertugasnya di malam hari dan sore hari bergantian. Jadi mereka ada shift tugas. Dan waktunya waktu asar dan waktu subuh. Setiap mereka naik, Allah pasti bertanya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kau tinggalkan hamba-hambaku? Malaikat menjawab, taraknahum yusallun. Aku tinggalkan mereka ya Allah dalam keadaan mereka sedang salat. Dan artinya bahwa itulah keistimewaan yang Allah inginkan. Malaikat laporan akhirnya bahwa kita semuanya sedang sholat. Artinya bahwa pagi hari ini ketika malaikat yang sudah selesai tugasnya naik ke atas, laporannya sedang sholat. Maka keistimewaan, tentu kabar gembira buat semua kita yang hadir di tempat ini, juga saudara kita yang ada di masjid yang lain, bahwa tercatat sebagai hamba Allah, dinaikkan ke Allah dalam keadaan tertulis sedang sholat. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sangat banyak kalau kita bicara tentang keistimewaan salat fajar, salat subuh ini. Dan banyak mungkin kita sudah mendengarnya. Tapi mari kita lihat bagaimana pemahaman istimewa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya salat subuhnya. Kita tahu semua bahwa salat 2 rakaat sebelum subuh atau disebut dengan rakaat al-fajri, yaitu qabliyah subuh. Begitu adzan, kemudian qabliyah subuh. Qabliyah subuh, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dalam riwayat lain, khairun laka min humrin na'am. Kata Nabi SAW, 2 rakaat fajar itu 2 rakaat qabliyah subuh. Maksud hadis ini adalah 2 rakaat qabliyah subuh. Salat sunnah itu, jadi salat sunnahnya saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam riwayat lain, lebih mulia daripada onta merah yang kalian miliki. Karena di Arab itu onta merah itu onta paling mahal. Onta merah itu onta paling mahal, dan artinya bahwa kendaraan paling mewah, ternak yang paling mewah yang kalian miliki, 2 rakaat fajar lebih baik dari itu semuanya. Dan ini subhanallah dipahami dengan luar biasa oleh para sahabat Nabi SAW. Karenanya mereka tidak mau kehilangan salat subuhnya, 2 rakaat sebelum fajarnya, dan seterusnya. Mari kita lihat
Bapak Ibu dirahmati Allah, sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang kita tahu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak usia 10 tahun. Sejak usia 10 tahun bersama Nabi, membantu Nabi dalam kehidupan hari-hari Nabi, karena ibunya yang membawa Anas kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ini Anas, anak saya, usia 10 tahun. Kemudian dititipkan ke Rasul. Ini ibu yang cerdas, karena ibunya seorang janda, dia tahu tidak bisa sendirian mendidiknya, maka dititipkan ke Rasulullah SAW dan membantu hari-hari Nabi. Hari-hari Nabi membantu. Karenanya Anas bin Malik kelak menjadi salah satu ilmuwan besar dalam Islam, karena aktivitas harian Nabi Anas paling tahu. Bagaimana Nabi memakai sendal, dan itu semua jadi syariat. Bagaimana Nabi SAW membawa sesuatu, wudunya apa, segala macam, Anas paling paham. Dan Anas bin Malik, setelah Rasulullah SAW wafat, Anas pindah ke kota Basrah di Irak. Dan nanti di tahun 19 Hijriah, di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada sebuah peristiwa besar di wilayah Iran hari ini, yaitu di kota Tustar. Kota Tustar. Di kota ini muslimin mengepung kota ini, Pak. Muslimin membuka kota ini kota di bawah Persia. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Anas ikut di peristiwa itu, setiap Anas mengingat peristiwa itu, setelah peristiwa itu selesai, setiap kapanpun diingat oleh Anas mesti menangis, Pak. Setiap Anas mengingat peristiwa itu, pasti Anas menangis. Mengapa Anas menangis? Anas menyampaikan bahwa penaklukan kota ini tidak mudah, karena memerlukan waktu totalnya sampai 1,5 tahun untuk mengepungnya. Karena memang ini kota yang sangat kuat pertahanannya. Bayangkan mengepung kota 1,5 tahun, itu bukan hal yang sederhana, Pak. Bisa yang mengepung kehabisan bekal sendiri atau kelelahan sendiri. 1,5 tahun kota ini dikepung oleh para sahabat, dan bukan hal yang mudah. Sampai kemudian akhirnya di suatu pagi seperti ini, pas sholat fajar seperti ini, muslimin baru berhasil membuka pintu kota, sehingga muslimin baru bisa memasukinya, dan terjadi perang yang sangat amat dahsyat. 30.000 muslimin melawan 150.000 pasukan kafir. Bisa dibayangkan 1:5, Pak. Dan itu biasa di muslimin sangat biasa. Dalam masalah angka, ini kita sekali lagi diajari dalam Islam, tidak hanya bicara tentang masalah angka, tapi bicara kualitas orang. Masalah muslimin angkanya lebih sedikit dari dulu begitu, Pak. Sudah biasa. Tetapi masalah kualitas orang, makanya jangan hanya berhitung pada hitung-hitungan angka saja. Dan peperangan yang sangat dahsyat, bisa kita bayangkan bagaimana dahsyatnya peperangan dengan angka sebesar itu. Sampai kemudian muslimin berhasil menguasai kota itu, membuka kota itu, dan muslimin menang. Tapi apa yang membuat Anas bin Malik menangis? Anas tidak menangisi semua itu, tidak nangis terharu, tidak nangis. Yang Anas tangisi selalu, setiap disebut kata Tustar tentang penaklukan kota itu, Anas mesti menangis, Pak. Menangis. Anas mengatakan, saya menangis karena saya kehilangan sholat subuh. Saat itu karena muslimin sedang jihad, Pak. Sedang perang. Dan para ulama, bahkan Imam Bukhari sendiri, ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan ini bolehnya menunda sholat dalam keadaan jihad, perang. Perang, bukan urusan yang lain. Perang, tak mungkin ada diam, ada mati. Jihad, bahkan ini dalam tugas yang paling tinggi, karena Nabi menyebut al-jihad dzurwah sinamil Islam. Jihad itu puncak ajaran Islam. Sedang dalam puncak jihad, dalam puncak amal. Tapi Anas tidak begitu memahaminya, Pak. Walau ini dalam fikih benar, itu benar, tapi lihatlah bagaimana nilai yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Pantas mereka memimpin bumi itu.
Karena muslimin saat itu, kata Anas bin Malik, baru bisa melaksanakan sholat subuh, musuhnya menyerah. Baru bisa melaksanakan sholat subuh pas matahari terbit. Kita paham itu karena 30.000 lawan 150.000 seperti apa serunya. Muslimin baru bisa melaksanakan sholat subuh saat matahari terbit. Seumur hidup Anas tidak pernah sholat dengan cara itu. Itu penyesalannya sepanjang hidupnya. Padahal sah. Tanyakan pada ulama fikih manapun mengatakan sah. Sah. Karenanya hidup ini bukan hanya urusan halal haram fikih. Halal haram fikih itu hal yang pasti karena itu panduan hidup bagi mukmin. Tapi ada ruh di balik halal haram itu. Karena itulah maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyesali luar biasa. Terbayangkankah oleh kita di mana kualitas kita hari ini? Yang sholat subuh pas terbit matahari, atau menjelang terbit matahari, atau bahkan sudah lewat dari terbit matahari. Anak-anak muda kita yang bahkan sudah balik, sudah lama, yang kita semua tahu kalau sudah balik maka dia sudah dosa ketika dia meninggalkan sholat. Terbayangkankah oleh kita di mana kualitas kita? Itulah panduan, Pak. Urusan sholat bukan urusan sembarang, Pak. Dia panduan utama dan pertama dunia dan akhirat. Untuk segala hal, jangan hanya dibayangkan ibadah, Pak. Ibadah mahdhah. Untuk segala urusan. Untuk segala sesuatu. Karena bukan hal yang sederhana. Bukankah orang ketika bisa berangkat berjalan ke masjidnya di pagi hari dan tidak tertinggal takbiratul ihram imam di sholat subuh, bukankah perlu perjuangan sekian banyak? Perlu keperjuangan, perlu menahan kantuk kalau masih ngantuk, dia perlu kekuatan diri dan seterusnya. Belum lagi nanti di jalan ada apa, mungkin cuaca yang dingin, mungkin dan seterusnya. Perlu perjuangan yang tidak sederhana. Generasi yang seperti itulah yang akan biasa menghadapi kehidupan ini. Dia punya kekokohan dan kekuatan menerjang semua yang ada itu. Mereka dilatih dengan itu semua. Jadi karenanya tema sholat, babnya bukan hanya tema ibadah mahdhah, tapi dia adalah merupakan panduan dalam kehidupan mukmin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang orang yang berhasil bangun untuk sholat fajar ini, di mana kalau seseorang di antara kalian tidur, kata Nabi, maka diikat 3 ikatan oleh setan. Diikat 3 ikatan oleh setan. Nanti begitu dia bangun, dia berzikir pada Allah, lepas ikatan 1. Begitu dia berwudu, lepas ikatan 2. Begitu dia sholat, lepas ikatan yang ketiga. Bangun di malam hari. Kalau itu dilakukannya, berarti dia terlepas dari ikatan setan. Maka dia pagi itu, kata Nabi, disebut sebagai ansyat ma yakun. Dia menjadi orang yang sangat energik dan rajin pagi itu. Orang yang berhasil melawan setan, melepaskan 3 ikatan setan yang ada di kepalanya itu, maka dia akan menjadi orang yang ansyat, orang yang rajin, orang yang energik pagi hari itu. Kemudian thayyiban nafs, jiwanya baik. Tapi ketika tidak terjadi, sebaliknya Nabi SAW menyampaikan khabithun nafs wa kaslan, jiwa yang buruk dan malas. Jadi kalau kita berhadapan dengan rasa malas, dengan jiwa yang kita kadang-kadang tidak tahu kenapa, saya ingin baik, ingin suci, tapi jiwa ini kotor terus. Sholat subuh itu adalah sholat yang efektif untuk menjaga 1 hari itu agar jiwa tetap baik. Karena nampaknya ikatan setan belum lepas dari banyak di antara muslimin ini. Sehingga kemudian mereka pagi itu, seharian itu dalam keadaan jiwa yang tidak baik, sehingga kemudian juga malas. Kalau sudah malas berhubungan dengan banyak hal, Pak.
termasuk berhubungan dengan kemajuan muslimin, berhubungan dengan rasa malas atau rajin di antaranya. Dan inilah yang seharusnya juga kita tularkan kepada generasi muda kita. Karena itulah maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah orang bisa bangun sholat fajar. Tentu orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, pembahasannya memang bukan lagi sholat fajar. Orang-orang yang sudah melebihi itu pembahasannya bukan lagi sholat fajar, karena dia akan bangun sebelumnya dan melaksanakan banyak aktivitas kemuliaan. Karenanya setelah tema sholat fajar, ayat langsung mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bicara tentang tahajud bahasannya. Dan itu orang-orang yang sudah luar biasa. Tapi anggaplah kita bicara hanya tema salat subuh, salat fajar. Ketika salah di dalam pola, maka dia menjadi mata rantai yang kalau tidak segera diputus, maka susah untuk bangun subuh. Dari mana mata rantainya? Bermula dari kalimat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha suatu pagi menegur keponakannya, suatu malam menegur ponakannya. Ponakan Aisyah radhiyallahu anha saat itu adalah putranya Asma. Asma adalah saudarinya. Putranya Asma. Di mana datang ke rumah Aisyah, Rasul sudah wafat. Kemudian setelah lepas Isya, dia masih berbincang, masih ngobrol. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha dari kamarnya berteriak, "Tidak begitu, Nak. Tidak begini, Nak, cara Nabi menghabiskan malamnya. Nabi tidak suka tidur sebelum Isya. Dan Nabi tidak suka melek setelah Isya, Bang." Ini panduan kuncinya, Bang. Panduan kuncinya, Bang. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan subuh ini di anak-anak muda yang saya jumpai sepanjang jalan semalam. Ya, yang mereka tengah larut malam masih di sepanjang jalan, di pinggir jalan. Semalam saya dari Trawas sampai ke Surabaya sini. Ya, dan waktu sudah malam, saya mudah-mudahan mereka bangun subuh, mudah-mudahan bangun subuh, Pak. Mudah-mudahan orang tua yang tahu bahwa ini kebangkitan, nah, ini kebesaran, ini pahala, ini surga. Karena Nabi SAW menjamin sampai urusan surga. Kata Nabi, man shallal burdain dakhalal jannah. Al burdain, siapa yang salat burdain? Burdain itu adalah salat asar dan salat subuh. Salat asar dan salat subuh. Yang menjaga dua salat itu masuk surga, kata Nabi SAW. Jadi ini urusannya dunia akhirat. Mudah-mudahan orang tuanya peduli, mudah-mudahan. Tapi kalau tidak bangun, kita sudah duga. Karena memang tidur larut malam. Kebiasaan Nabi SAW tidak pernah begadang malam sampai melek larut malam. Kata Aisyah, begitu Isya selesai, Nabi segera istirahat. Ini konsep hidup, ini panduan hidup. Ini tidak bisa ditawar. Hari ini kita mudah sekali menawar dan mengatakan ini zamannya beda, Pak. Kalau zamannya beda, Anda tidak perlu Nabi begitu? Subhanallah, itu Nabi kita, itu Rasul manusia paling mulia. Kita sering mengungkapkan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul sebagai teladan terbaik, sekarang dikasih teladan oleh Nabi SAW. Dan inilah yang harus kita coba, Pak. Kita bisa mencobanya, sangat bisa. Sangat bisa, itu dijadikan kebiasaan. Nabi SAW tidak melek malam kecuali ada urusan muslimin yang harus selesai malam itu. Kalau tidak, Nabi segera istirahat. Itu mata rantainya. Itu mata rantainya. Bisa dibayangkan? Setelah Isya itu, kalau yang senang dengan TV lagi seru-serunya, Pak. Semua apa dikata. Dan di orang TV pun disebut sebagai prime time. Itu waktu paling mahal di dunia pertelevisian. Prime time itu. Otomatis subuh lewat. Bahkan dengan sengaja dia setel alarmnya itu. Jam berapa itu alarm setelnya, Pak?
Alarm akan dipercepat. Biasanya alarm mungkin pas terbit matahari dia baru setel alarmnya. Ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia akan setel malam jam 2 malam kalau ada. Ah itu. Apa umat ini? Ini umat Muhammad kah? Bagaimana dengan Anas bin Malik yang sepanjang hidupnya menangisi hanya tertinggal 1 rakaat subuh, itu pun karena dia sedang di puncak amal dan jihad fisabilillah. Karenanya mengukur tentang kebangkitan umat, ukur Anas bin Malik, Pak, biar gampang ini. Biar mudah, karena Anas adalah salah satu pelaku peradaban besar di masa, menyaksikan langsung, ikut hadir, terlibat, sampai merasakan kebesarannya. Bahkan Anas tidak tinggal di Madinah lagi. Anas tinggal di bekas wilayah Persia. Supaya kita tahu, Pak, seperti itulah generasi peradaban itu. Itulah generasi yang dahsyat itu. Nang subuh hari di mana mereka menjaganya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mata rantai ini harus segera kita putus, Pak. Kemudian kita ganti yang baru. Bahwa anak-anak kita latih mereka untuk segera beristirahat selepas Isya. Ini panduan dari Rasul kita langsung sebagaimana disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Begitu saya ingin tunjukkan satu aktivitas yang mudah-mudahan menjadi panduan untuk kita, karena pertemuan subuh berjamaah saya berharap juga bisa bermanfaat banyak hal. Selain silaturahim sesama masjid muslimin, bisa mulai melatih ukhuwah sesama muslimin, karena muslimin sudah lelah dengan pertikaian Pak hari ini. Sudah lelah dengan dirinya sendiri. Bagaimana orang bisa kuat, bagaimana musuhnya bisa takut, orang dia saja belum sempat memikirkan untuk bersatu. Dan Quran sudah mengatakan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian bertikai, karena itu pasti akan gagal dan akan hilang kekuatan kalian. Quran bicara surat Al-Anfal. Karenanya mudah-mudahan menjadi sarana untuk itu. Juga sekaligus sarana untuk memperbaiki ilmu kita, Pak. Saya mau sampaikan sedikit, mudah-mudahan bisa menjadi sebagian dari panduan yang mudah-mudahan bisa mulai kita pikirkan untuk memperbaiki kita, masjid kita, masyarakat kita, dan seterusnya. Hadirin dirahmati Allah. Aktivitas Rasulullah SAW saya ingin tunjukkan supaya rangkaiannya, supaya kita bisa punya gambaran bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu Nabi memiliki dua muadzin. Muadzin pertama adalah Bilal, muadzin kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum yang buta radhiyallahu anhuma. Dan dalam hadis ada 2 hadis yang ketika digabungkan ternyata Bilal sama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhuma itu azannya bergantian, terutama di subuh hari ini. Karena kita tahu bahwa di zaman Nabi ada 2 kali azan. Ini juga menarik. Tapi setiap syariat mohon diterapkan dengan bijak, Pak. Mohon diterapkan dengan bijak. Sampaikan dengan baik-baik ke masyarakat, sampaikan dengan bijak. Karena kalau tidak bijak bahaya. Bahaya tidak bijak. Karena saya cerita sedikit, suatu hari ada teman saya telepon saya. Telepon kemudian dia nanya, Ustadz mau nanya. Saya bilang silahkan. Ini tadi saya sholat di sebuah masjid di Jakarta Selatan, masjid besar. Tadi sholat, apa sah itu sholatnya? Saya bilang kenapa sholatnya? Ada apa sholat antum? Dia ada apa? Tadi itu begitu imam baca, nggak pakai rukuk, tiba-tiba sujud. Saya sudah duga ini masih sujud tilawah. Saya sudah sujud tilawah. Saya bilang coba. Imamnya, saya bilang imamnya tadi sebelum memulai dia sempat bicara mungkin. Karena kalau tidak, bisa jadi tidak biasa imamnya. Iya, sebenarnya dia bicara menyampaikan sesuatu tapi saya nggak paham. Sudah mau apa dikata Pak dia? Saya cuma bilang ya sudah, makanya belajar itu namanya sujud tilawah. Itu sujud tilawah namanya. Oh itu sah. Sah, emang begitu saya sudah. Jadi kadang-kadang bahkan sudah dikasih tahu masyarakat belum paham. Saya hanya ingin katakan, lihat kekhawatiran mereka itu sholat benar tapi menurut dia jangan-jangan tidak sah ini. Maka terapkan syariat dengan bijak. Saya sampaikan ini dan buatkan tangga untuk menerapkannya. Bertahap terapkannya.
Mana yang bisa segera dilakukan, lakukan. Dieksekusi, segera eksekusi. Yang tidak buatkan tangganya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya 2 muadzin yang bergantian. Kadang Bilal adzan di waktu adzan yang pertama dan Abdullah bin Maktum yang kedua, kadang sebaliknya. Dan kita semua tahu bahwa adzan yang kedua lah yang merupakan adzan subuh, adzan fajar. Adapun adzan yang pertama bukan adzan subuh, tapi adzan yang kedua itu adzan yang digunakan untuk 2 hal. Ada 2 fungsi di adzan yang pertama itu. Nah, fungsi yang pertama adalah digunakan untuk untuk mengingatkan liyarji' qaimakum, agar orang yang sudah sepanjang malam qiyamul lail untuk segera istirahat dan segera menutup dengan witir begitu dengar adzan yang pertama itu, karena adzan pertama ini menunjukkan sudah sangat dekat dengan waktu subuh. Fungsi yang kedua adalah untuk membangunkan orang yang sedang tidur. Karenanya kalau kita mau panduan di keluarga kita, di anak-anak kita, di masyarakat ini, ternyata memang membangunkan tidur itu aslinya adalah menjelang subuh. Pas adzan pertama itu fungsinya adalah wa yuqidh naimakum, membangunkan yang masih tidur. Ini 2 fungsi adzan yang pertama itu, dan fungsi ini Bapak Ibu dirahmati Allah SWT itu dilaksanakan dengan sangat baik saat itu, dan jaraknya tidak lama. Jarak antara adzan pertama dan kedua tidak lama. Dalam riwayat disampaikan sebatas yang satu turun, yang satu naik. Apa maksudnya? Karena dulu Bilal kalau adzan naik ke atas, Pak. Naik ke atas, maka begitu selesai kan turun. Begitu turun gantian yang mau adzan subuh naik ke atas baru adzan. Berarti tidak lama jaraknya. Makanya para ulama berfatwa kalau mau dikasih jaraknya kurang lebih setengah jam. Hanya setengah jam saja jarak maksimalnya. Setengah jam antara adzan pertama dan adzan yang kedua. Karena untuk membangunkan fungsinya. Bahkan membangunkan bagi siapapun yang mau, kalau mau puasa sahur hari itu, dibangunkan untuk sahur, untuk mungkin masih sempat melaksanakan witirnya, atau mungkin dia harus mandi dan seterusnya, masih ada waktu untuk tidak tertinggal sholat fajar. Kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabat, dan ini yang teladan itu. Dan nanti begitu adzan, begitu para sahabat berkumpul adzan itu di Masjid Nabi SAW, ini juga saya sampaikan karena masih banyak di masjid-masjid kita ini, Bapak Ibu, banyak di masjid kita tidak punya imam, nggak punya imam masjid kita ini. Ada yang bilang ada Pak, ada imamnya, tidak ada Pak. Banyak yang nggak ada imamnya. Banyak yang imamnya itu Pak, Cina sama Korea itu yang bunyi tit itu kan Cina sama Korea yang punya itu. Itu yang mengingatkan untuk qomat. Ini tidak benar Pak. Tolong Bapak Ibu pengurus masjid dirapatkan kembali, dikaji. Maka saya sarankan, ini pertemuan seperti ini nih, seharusnya dijelaskan tentang fikih imamah dalam sholat. Dan para ulama menjelaskan detail tentang fikih imamah dalam sholat. Subhanallah, dijelaskan dengan detail. Bilal yang adzan subuh gitu, ini fungsi muadzin sebenarnya, Pak. Jadi fungsi muadzin itu kita lihat fungsi muadzin. Bilal begitu adzan, kemudian semua menunggu. Bilal punya, karena dia muadzin, dan kita tahu bahwa Nabi bersabda, al-imamu dhamin wal muadzin mu'taman. Ini kalimat Rasulullah SAW. Imam itu penjamin dan muadzin itu orang yang diberi amanah. Apa penjamin itu? Makanya penjamin Pak, karena imam kita Masya Allah itu menjamin sholatnya tidak salah. Nah, jangan-jangan dia nggak rukuk, dia nggak sujud, dia nggak ngerti cara sholat, dia jadi imam, itu bisa salah semua. Cuma dia penjamin supaya tidak salah. Adapun muadzin
itu mu'taman. Mu'taman itu orang yang diberi amanah. Orang yang diberi amanah, Pak, dia harus hati-hati. Namanya amanah. Menjalankan dengan hati-hati. Dia perhatikan betul waktu, kapan waktu itu masuk. Tidak boleh dia kurang sedikit pun. Karena nanti kalau orang puasa, batal puasanya. Belum waktunya adzan maghrib, dia sudah adzan maghrib. Dia perhatikan betul. Itu namanya amanah. Bukan hanya itu. Salat ini untuk kapan dimulainya, iqamah, tanggung jawab muadzin. Karenanya Bilal itu begitu adzan, dia tidak duduk aja begitu, dia akan lihat Nabi, dia akan ukur waktu, karena zaman itu belum ada jam. Dia akan ukur kira-kira waktu. Itu dia ukur kira-kira waktu, kok Nabi tidak hadir ini. Karena biasanya sudah hadir, sudah hafal. Itu kerjaannya muadzin Bilal. Bilal keluar dari masjid, Pak. Karena rumah Nabi di samping masjid. Ini imam di samping masjid rumahnya. Nah, Bilal keluar. Nah, ya Bilal tahu di rumah istri yang mana Rasulullah SAW malam itu. Dan itu fungsi muadzin, Pak. Sampai tahu di mana posisi imamnya. Itu amanah namanya. Kita ini subhanallah masih separuh-separuh melaksanakan, Pak. Jadi Jadi ambil zakat separuh-separuh, ya kan? Kan ambil zakat itu fungsi khudh. Ambil kan enggak diambil sama kita, cuma nungguin orang datang bayar zakat, nanti kita distribusi. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kan gitu, Pak. Sama muadzin itu fungsi muadzin. Muadzin, maka Bilal keluar, kemudian dari luar rumahnya, dari luar rumah Nabi, Bilal berkata, "As-salah ya Rasulullah." Itu kalau Nabi terlambat dari waktu biasanya. Kalau tidak ya tinggal nanti ada aturannya, tinggal as-salah ya Rasulullah, Rasul keluar, Bilal ke masjid, Bilal qomat. Kalau Nabi tidak terlambat di situ, maka Bilal akan perhatikan Nabi keluar dari rumahnya, karena masjid Nabi kalau menghadap ke kiblat zaman Rasul tentu terhalang oleh rumah-rumah di sebelah kirinya. Kalau kita menghadap ke kiblat, kita tahu kita menghadap kiblat, maka di sebelah kiri adalah makam Nabi yang sekarang. Itu adalah kamar Aisyah radhiyallahu anha. Begitu terus berderet ke belakang adalah rumah-rumah istri Nabi, sekarang sudah tidak ada. Maka terhalang. Nah, Bilal akan memperhatikan, Bilal akan mencoba melihat, kalau sudah tepat waktunya Bilal akan lihat Rasul sudah terlihat atau belum. Karenanya Bilal bisa qomat sebelum Nabi masuk ke masjid. Karena Bilal sudah lihat datang. Cuma dari masjid belum terlihat. Dari dalam masjid belum terlihat karena terhalang oleh rumah-rumah. Itu kerjaannya muadzin, Pak. Itu betul muadzin tuh. Karenanya di zaman Utsman, muadzin itu punya tunjangan negara khusus. Zaman Utsman. Jadi muadzin tuh tunjangannya resmi dari negara khusus muadzin. Ya. Nah, kan di negeri ini agama nggak diurusi, Pak. Muadzin, apalagi imam, Pak. Muadzin mendapatkan. Saya, subhanallah, saya pernah, ini sudah sangat lama, mungkin 2001 mungkin. 2001 saya waktu itu waktu ke Riyadh, Pak. Ajaib, Pak. Saya lagi waktu itu mau ada ke kedutaan Indonesia yang di Riyadh. Ada plang di sini mau dibangun perumahan muadzinin. Subhanallah. Muadzin dikasih rumah, Pak. Di Riyadh mau dibangun perumah khusus para muadzin. Subhanallah, Pak. Maka itulah, Pak, di negeri ini yang agama enggak diurus kan di negeri ini, Pak. Enggak diurus negeri agama. Terserah mau jalan-jalan. Subhanallah. Zaman Utsman itu muadzin diperhatikan betul. Zaman Utsman baru diberikan secara khusus muadzin. Nah, Bilal radhiyallahu anhu dia bisa qomat karenanya Nabi memberikan panduan. Lihat panduan Nabi SAW. Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Jika sudah iqamah, sudah qomat. Jadi kalau Bilal sudah iqamat, kalian jangan berdiri. Loh, sudah qomat tapi enggak boleh berdiri. Kalian jangan berdiri sampai kalian melihat aku. Hadis Nabi SAW. Saya ulangi, Pak. Ini menjadi panduan untuk masjid-masjid kita. Jika telah iqamah, telah qomat, jangan kalian berdiri sampai melihat aku datang.
Para ulama menjelaskan, karena ada beberapa riwayat. Saya langsung ambil kesimpulan, para ulama menjelaskan dari sekian banyak riwayat. Bahwa ada dua peristiwa. Sekali waktu Bilal itu iqamahnya ketika melihat Nabi walau belum terlihat oleh jamaah yang lain. Karenanya Bilal bisa iqamah dan di masjid sudah tahu, berarti Bilal sudah melihat Nabi jalan. Tapi tidak ada yang berdiri. Begitu Nabi terlihat, baru semua berdiri. Itu satu. Yang kedua adalah maka begitu Nabi terlihat langsung oleh semua orang, Bilal, semua yang hadir melihat, baru Bilal iqamah. Jadi semua orang berdiri karena panduan makmum berdiri kalau melihat imam. Imam datang menuju mihrabnya. Bukan Cina sama Korea itu, Pak. Bisa dipahami ya. Cina sama Korea itu buatan itu. Itu kalau Anda mau jadikan sebagai panduan menit jarak nggak apa-apa. Tapi kalau pada berdiri salah. Itu salah, Pak. Panduan ini salah. Tolong diperhatikan. Ini ibadah mahdhah. Masa masih juga diatur sama Cina? Ini ibadah mahdhah muslimin, Pak. Ada aturan fikihnya. Maka saya sarankan mohon nanti kapan-kapan pertemuan subuh bersama yang diisi juga oleh banyak masjid ini, hadirkan ustadz yang ahli fikih untuk membahas fikih imamah dalam sholat, Bang. Kan itu masya Allah manfaatnya untuk kita ubah masjid kita. Detailnya saya hanya menyampaikan cuplikannya saja. Maka kita bisa melihat bagaimana rapinya. Nanti kalau begitu, Pak, ya Allah, itu sholat khusyuknya karena kita punya imam. Jadi terasa betul kita punya imam, ya. Jadi, betul terasa imam. Imam datang masuk ke mihrab, semua berdiri. Terasa kita punya imamnya, Pak. Dan panduan imamah di luar sholat, panduan kehidupan kita, kepemimpinan maksudnya, itu panduannya adalah panduan sholat. Mengapa muslimin belum punya pemimpin? Sholatnya aja belum bisa dipimpin. Iya, Pak. Sholatnya belum bisa dipimpin. Maka mari kita ubah untuk kita merasakan, begini nikmatnya kalau punya pemimpin tuh. Kan kita tidak merasa punya pemimpin di level manapun. Maka dari itulah Bilal radhiyallahu anhu itu yang karena beliau yang penerima amanahnya, maka kemudian beliau jaga betul kapan azan, kapan iqamah dan seterusnya. Fala taqumu hatta tarawni, kata Nabi, kalian jangan semua jangan berdiri sampai melihat aku datang. Ya, dan maka kemudian itulah kemudian jadi panduannya. Dan ada banyak sekali panduan lain tentang tema imamah ini. Umpamanya hadis Nabi SAW. Hadis Nabi ketika Nabi mengatakan bahwa kita tidak diizinkan untuk menjadi imam di tempatnya orang lain kecuali seizin yang punya. Ini juga suka kita juga sembarangan itu. Asal jadi imam saja. Padahal yang berhak untuk menjadi imam di tempat itu adalah tuan rumahnya. Mungkin kita pakar Quran, mungkin kita orang yang paling ahli, yang oleh Nabi disebut falya ummukum aqra'ukum. Yang jadi imam seharusnya yang paling ahli Qurannya. Dalam riwayat lain aktsarukum Qur'anan, yang paling banyak hafalan Qurannya. Mungkin kita orang itu, tetapi Nabi punya panduan lain yang Nabi sampaikan, tidak boleh orang mengimami orang lain di rumah di tempat orang lain itu kecuali seizin yang punya. Itu juga harus diperhatikan. Enggak boleh asal celonang-celonong gitu, Pak. Si imam jadi enggak diizinkan, Pak. Dan itu semua ada panduannya di dalam bab imamah dalam sholat. Jadi mohon dipelajari, mudah-mudahan jadi panduan. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau selalu ada di masjidnya kecuali keadaan sangat darurat. Nabi selalu ada di masjidnya sampai terbit matahari. Terbit matahari. Itu yang dilakukan Nabi SAW dengan para sahabatnya. Berarti ada jarak, Pak, antara selesai sholat subuh dengan sampai terbit matahari. Dan yang dilakukan Nabi SAW di masa itu, kalau dalam hadis yang umum bicara tentang keutamaan sholat syuruk terbit matahari, itu
Bahasa Nabi SAW umum, yaitu berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata kalau kita buka detail ya dari peristiwa subuh Nabi, itu ternyata Nabi SAW setelah berzikir, maka Nabi menghadapkan wajahnya ke jamaahnya, kemudian berzikir Nabi SAW, para sahabat juga berzikir. Kemudian nanti Nabi SAW ternyata suka mengisi waktu menunggu syuruk itu dengan banyak hal. Bang. Terkadang Nabi SAW mengisinya dengan memberikan nasihat tausiah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW ketika beliau menasihati para sahabat, di mana Nabi menasihati sahabat dengan nasihat yang membuat sahabat semua menangis. Dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Mereka sahabat semua menangis di nasihat Nabi pagi itu, di nasihat yang menyentuh jiwa. Sampai para sahabat mengatakan bahwa ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Ini kok seperti nasihat perpisahan. Ini seperti perpisahan Nabi begitu. Dan seterusnya, maka sahabat minta tambahan nasihat lagi. Dinasihati lagi oleh Nabi SAW. Usikum bitaqwallah dan seterusnya. Maka terkadang isinya itu. Terkadang isinya ada tausiah yang menyentuh hati. Karena pagi hari, Pak. Itulah kenapa muslim itu mengawal hari-harinya itu dengan penuh semangat dan jiwa yang bersih, Pak. Bayangkan pagi-pagi bersesuci itu jiwanya, Pak. Sudah menangis. Itu orang menangis, Pak. Orang menangis, subhanallah. Takut pada Allah dengan dosa-dosanya, diingatkan tentang akhirat, dan seterusnya. Kadang-kadang Nabi SAW melakukan aktivitas yang terlihat sangat ringan di masjid, semua di masjid. Itu Nabi SAW membalikkan badan. Kadang-kadang Nabi cuma bertanya, kata Nabi, hal minkum marid, ada yang sakit nggak di antara kalian? Karena pagi hari itu Nabi suka absen, Pak. Kata Nabi, aina fulan? Fulan kok nggak kelihatan ini sholatnya? Jadi Masya Allah, Pak. Jadi subuh itu saat yang tepat untuk absen. Betul, Pak. Kan kalau kita masjid ini, terutama kalau masjidnya di komplek, Pak, di perumahan, di komplek atau di masyarakat itu, ya kan, masyarakat mau kemana sholatnya kan? Di situ sholatnya. Hitunglah zuhur, asar, sholatnya di tempat kerjaan ya umpamanya. Maghrib mungkin belum pulang, isya mungkin kena macet umpamanya. Subuh, Pak, mau kemana? Oh, mungkin alasannya ini, Pak. Sudah berangkat, Pak. Itu enggak, saya nggak tahu kalau itu lagi. Ayo wassalam itu, Pak. Sudah berangkat, wah itu orang hebat sekali nyari duitnya, Pak. Subhanallah. Ya kan? Nah, subuh Nabi suka tanya, aina fulan? Fulan enggak kelihatan di sholat ini. Nabi suka absen itu, Pak. Karena kadang-kadang siapa tahu dia sakit. Nabi katakan, hal minkum marid fa'audah. Ada yang sakitkah? Agar aku menengoknya. Kasih tahu siapa yang sakit sekarang, biar aku menengoknya. Karena Nabi langsung nyebut nama, fulan, kok nggak ada? Karena Nabi kelihatan. Subhanallah gitu, Pak. Ah, itu imam tuh kan gitu, Pak, ya. Imam sampai hafal jamaahnya, Pak. Ini bapak ini nggak kelihatan nih kayaknya, ya. Kemana beliau? Jangan-jangan sakit? Yuk kita tengok kalau sakit. Hal minkum janazah? Apa ada jenazah atau yang ada yang meninggal? Fanattabi'ah, supaya kita ikuti jenazahnya. Kita urus jenazah hari ini, kita ikuti jenazahnya. Subhanallah, sampai gitu. Itu subuh tuh, Pak, subuh hari. Terkadang Nabi bertanya kepada para sahabat. Kadang-kadang tidak langsung bertanya, kadang-kadang Nabi menceritakan. Kata Nabi, semalam aku bermimpi. Nah, gitu, Pak. Mimpi diceritakan di subuh hari, Pak, sama Nabi. Mimpi, apa urusannya mimpi? Apa urusannya mimpi diceritakan? Kan kata Nabi, semalam aku bermimpi. Mimpinya begini. Tafsir mimpinya begini. Mimpi yang ditafsirkan dan mimpi yang ada tafsirnya itu mesti mimpi yang baik. Mesti mimpi yang baik. Kan karena mimpi yang tidak baik dari setan. Yang menyedihkan, menakutkan itu semua dari setan. Nah, satu lagi mimpi yang cuma keinginan jiwa, itu juga nggak ada tafsirnya. Orang pengen apa, terbawa dalam mimpi, itu tidak ada tafsirnya. Tapi mimpi yang mubasyirat, kata Nabi, al-mubasyirat, kabar gembira itu perlu ditafsirkan, karena itu kabar gembira buat siapapun.
Kata Nabi, semalam aku bermimpi begini. Terkadang kalau Nabi tidak begitu, Nabi nanya, hal ra'a minkum ru'a? Apa ada di antara antum semua yang semalam mimpi? Loh gitu. Kalau Nabi gak cerita mimpi, Nabi nanya, ada mimpi gak semalam? Biar saya takwilkan mimpinya. Fa'wawwilah, saya takwilkan mimpinya. Jadi majelis pagi Nabi itu subhanallah, Pak. Untuk lihat beragam. Bahkan inovatif, macam-macam itu. Nanti antum melaksanakannya pelan-pelan ya kan. Jangan cuma nanya tafsir, tanya mimpi tapi nggak bisa nafsirkannya, nanti dulu ya kan. Karena itu fungsinya untuk ditafsirkan ya, ditafsirkan. Dan nanti ada yang bercerita mimpinya kadang-kadang. Kadang-kadang ada sahabat yang minta izin untuk menakwilkannya, bukan Nabi. Seperti yang pernah terjadi pada Abu Bakar. Abu Bakar waktu ada orang bercerita mimpinya, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kau izinkankah aku untuk menakwilkan mimpi ini? Kata Nabi, silahkan. Jadi sampai tempat latihan, Pak, latihan ilmu. Nanti Abu Bakar menakwilkan. Begitu ditakwilkan, Nabi selesai. Nabi berkata, sebagian takwilmu benar, sebagiannya masih salah. Subhanallah, itu majelisnya. Itu majelis ilmu Nabi yang luar biasa, inovatif, Pak. Gak bosenin, ya kan? Sekali waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, kadang-kadang Nabi diam, Pak. Nabi diam, tapi sahabatnya yang aktif bercerita. Seperti sampai di majelis itu sampai tertawa-tawa gitu, Nabi tersenyum-senyum saja. Ya, sahabat tertawa-tawa. Di antara yang pernah dalam riwayat disampaikan bahwa para sahabat tuh pada subuh tuh pagi itu menceritakan tentang masa lalu jahiliyahnya yang lucu-lucu. Begini kok ya dulu kita percayai gitu. Lucu-lucu. Orang itu kalau sudah dapat hidayah, ingat masa lalunya itu lucu, Pak. Ya Allah, kok kita dulu bodoh sekali. Iya, namanya jahil. Jahiliyah kan bodoh artinya, Pak. Nah, bodoh sekali. Walaupun dia pinter profesor, tapi kalau nggak Islam jahil, Pak. Karena itu mesti lucu. Orang semua sahabat sudah dapat hidayah. Sampai ada yang bercerita, ya Rasulullah dulu itu kisah yang terkenal. Kisah terkenal orang makan Tuhannya itu. Tahu kan ya? Ya itu. Saya buat Tuhan dari sawik itu makanan dari korma campur tepung segala macam. Buat patung, tapi dari makanan bisa dimakan. Tuhan. Iya, waktunya kok nggak ada makanan, ya udah minta izin Tuhan, maaf tangannya dipotong, tapi potong makan. Ya, begitu loh, Pak. Jadi artinya lucu, begini kok ya kita jalani hidup ini. Pada ketawa, di Masjid Nabawi tertawa. Nabi senyum-senyum. Ada satu lagi yang cerita, saya lain lagi ceritanya Rasulullah. Saya itu dulu punya Tuhan patung maksudnya. Saya dulu punya Tuhan. Itu Tuhan, itu saya sembah-sembah, saya muliakan, gitu kan, saya kasih minyak wangi apa. Dari suatu hari kok saya lihat begitu pagi mau nyembah Tuhannya itu Tuhannya, Pak, dinaikin musang kepalanya, dikencingi musang. Sampai keluar syairnya sahabat ini. Ailahun yabulu alaihi tha'alibu. Masa iya Tuhan dikencingi musang gitu. Orang-orang semua tertawa, habis senyum-senyum. Subhanallah, majelis pagi Nabi SAW. Majelis pagi Nabi SAW. Dan banyak hal. Terkadang ada peristiwa yang subhanallah, ini penutup buat kita. Kadang ada peristiwa yang juga penuh dengan makna. Siratan yang penuh makna yang luar biasa. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, sahabat mulia, amin hadhil ummah, orang paling amanah di umat ini, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau baru datang dari Bahrain, negeri Bahrain, karena diutus ke Bahrain oleh Nabi untuk mengambil sedekah. Nah, itu amil tuh, Pak. Itu kerjaan amil tuh. Berangkat itu untuk ngitung, ngumpulin berapa yang harus kalian bayar. Itu namanya amil baru. Itu amil 100%. Kalau kita amil 50%. Karena cuma amil distribusi. Abu Ubaidah pergi berangkat ke Bahrain, tugas itu, kemudian pulang ngambil itu, dibawa dan banyak harta dari Bahrain. Itu kemudian masuk Masjid Nabawi, masuk ke Madinah. Itu masyarakat Madinah dengar bahwa Abu Ubaidah datang bawa harta banyak, Pak. Subuh itu begitu Nabi sudah selesai kemudian Nabi segera mau bangkit pergi. Itu sahabat kumpul di situ, Pak. Ngelilingi Abu Ubaidah gitu, kumpul. Nabi ngeliat pemandangan itu, Nabi senyum-senyum.
Kata Nabi, adzunnu qad sami'tum. Aku duga kalian sudah mendengar ya tentang Abu Ubaidah yang membawa Abu Ubaidah yang bawa harta yang banyak. Ya, jadi ya manusia, Pak, manusia, ya kan, sahabat manusia biasa. Nabi tapi kasih panduan. Tidak bisa hidup sahabat tanpa panduan. Ini panduan penting yang nanti jadi pegangan sahabat saat mereka memimpin bumi, Pak. Ini pelajaran subuh hari Nabi. Nabi SAW mengatakan, absyiru, absyiru, wa maluma yasurrukum. Kata Nabi, kabar gembira buat kalian. Silakan, kabar gembira buat kalian. Boleh kan, kumpul-kumpul. Kenapa sih mereka kumpul? Berharap dapat jatah, betul? Iya. Nabi katakan, absyiru, kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira. Wa maluma yasurrukum, bahkan kalian boleh berharap yang membahagiakan kalian. Silakan, masing-masing berharap ya kan, dapat jatah berapa, boleh, boleh. Boleh kata Nabi. Fa wallahi. Nah, ini ilmunya, Pak. Nanti dibagi, tapi kasih ilmu dulu. Fa wallahi. Demi Allah kata Nabi, mal faqru akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku takuti menimpa kalian. Jadi sekarang ini memang salah, Pak. Kita ini sekarang takut banget sama miskin. Betul masalah kita. Asal ada orang murtad kafir alasannya ekonomi. Asal ada ada pelacur ditangkap alasannya ekonomi. Asal ada penjahat alasannya ekonomi. Berarti begitu jatuhnya kita hari ini kan. Nabi sendiri bilang, kalau miskin saya tidak takut terjadi pada kalian. Enggak ada sahabat miskin terus ditukar agamanya, enggak ada, Pak. Jadi berarti masalah orang murtad apa bukan masalah ekonomi sebenarnya, masalah imannya. Kalau ekonomi, masya Allah, Pak, sahabat dulu nggak punya harta, nggak makan berhari-hari biasa. Bukan nggak punya harta, nggak makan, makan urusan hari-hari. Kata Nabi, bukan kemiskinan yang aku takuti menimpa kalian. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Tapi yang aku takuti itu kalau dunia dibuka selebar-lebarnya di hadapan kalian. Kenapa Nabi sampaikan? Karena muslimin pasti akan kaya, Pak. Bumi ini akan diserahkan ke muslimin. Betul. Kalau muslimin diserahi bumi, pasti kaya raya. Maka kaya itu, sahabat itu cuma pilihan aja. Saya mau kaya apa enggak kaya itu pilihan aja, Pak. Dan sekarang ini kita ngotot pengen kaya. Iya kan? Beda cara berpikir kita dengan sahabat dan Nabi SAW. Kita ngotot, sahabat. Apa saja kegiatan kaya. Pengennya motivasi kaya. Bahkan ngaji saja, pakai ayat, pakai hadis, pengennya kaya juga. Bukan tidak boleh kaya. Jangan salah paham. Bukan tidak boleh kaya. Tapi lihat cara berpikir kita yang kebalik. Nabi sampai katakan, enggak, kalau kaya, ini yang saya takut, kata Nabi SAW. Bukan kalimat saya, Pak. Yang aku takutkan kalau dibuka bumi ini, karena itu akan terjadi. Dan terjadi betul, kan? Apalagi ketika Romawi, negeri Syam, tutup. Persia tutup. Di masa Khalifah Umar, Masya Allah, Pak. Itu muslimin melimpah ruah hartanya. Sampai ke masyarakat harta melimpah ruah. Kata Nabi, itu yang aku takutkan. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya, an tubsata alaikumud dunya. Kenapa takut? Nabi jelaskan, fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum. Karena begitu dunia terlihat dibuka, kalian akan berlomba untuk mendapatkannya sebagaimana dulu umat sebelum kalian juga berlomba mendapatkannya. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Kemudian dunia akan menghancurkan kalian semua sebagaimana umat sebelum kalian pun hancur oleh dunia. Betul? Itu pesan Nabi pagi hari luar biasa. Subuh hari itu. Dulu umat sebelum kalian hebat terus hancur gara-gara dunia, rebutan dunia. Kalau rebutan dunia itu karena dunianya sudah kelihatan, Pak. Kalau nggak kelihatan, apa yang mau direbutkan? Karena sudah kelihatan maka rebutan. Kali itu Nabi ingatkan itu pada para sahabatnya. Dikasih nasihat pagi-pagi. Habis itu dibagi memang jatah mereka, memang hak mereka. Baik, mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil hikmahnya pagi yang barokah ini, dan benar bahwa inilah yang merupakan panduan di mana salat fajar mari kita jaga. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Mari kita berupaya semaksimal yang kita bisa melakukan. Kita generasi kita ingatlah tentang pahala, tentang kebesaran, tentang kisah Anas bin Malik untuk memotivasi kita agar mau bangun subuh dan melangkah ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas salah kurangnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.